Halo rekan kultivasi, bagaimana kabar kalian? Sebelumnya sudah siap kopi sama rokok? Sebelum ke ceritanya, biar semangat upload, jangan lupa like, subscribe ya. Kita langsung ke ceritanya. Panggil angin, panggil hujan, gudang senjata ajaib, gunung runtuh, tanah runtuh, bulan gelap, langit cerah. Itulah 6 mantra agung. Kaisar Langit by Fan. Wang Lin telah mempelajari 3 mantra pertama, dan Qing Sui berkata bahwa 3 mantra terakhir jauh lebih kuat. Semuanya mengandung kekuatan yang mengguncang langit. Mountain Crumble adalah mantra pertama dari 3 mantra terakhir. Tujuannya adalah untuk mengambil kekuatan gunung yang runtuh. Tetapi meskipun terdengar mudah, mantra ini sangat rumit. Gunung memiliki jiwa, jadi jika hanya gunung yang runtuh tetapi bukan jiwanya, maka kekuatannya akan sangat biasa. Hanya ketika tubuh dan jiwa hancur, kekuatan Mountain Crumbles baru bisa ditampilkan. Di tempat yang dipenuhi pegunungan, seseorang bisa menggunakan kekuatan Mountain Crumbles, tapi itu baru langkah pertama. Mountain Crumbles yang sesungguhnya akan seperti yang digunakan Qing Sui sebelumnya, di mana tidak ada gunung. Kekuatan Mountain Crumbles adalah ketika energi asal surgawi dan indera ilahi runtuh. Meminjam kekuatan ini untuk menyatu dengan dunia dan mewujudkan gunung-gunung yang tak terhitung. Jumlahnya itu, maka reruntuhan itu akan memiliki kekuatan mantra yang mengguncang surga. Kunci Mountain Crumbles bukanlah runtuhnya gunung dan jiwanya, atau membentuk gunung dengan satu pikiran, atau menanamkannya dengan energi asal surgawi. Kuncinya adalah mewujudkan semuanya. Bagaimana membuat ilusi menjadi kenyataan, itulah fokus Mountain Crumbles. Itu juga bagian tersulit. Melihat letusan gunung, berapi di kejauhan dan merasakan runtuhnya, gunung berapi di bawahnya, Wang Lin membuka matanya. Ada sedikit kebingungan di matanya. Wang apa sebenarnya yang benar? Apa yang salah? Tak seorang pun bisa menjawab pertanyaan Wang Lin. Ia diam-diam menatap ke kejauhan, merasakan fluktuasi dunia, dan perlahan-lahan mengerutkan kening. Bagaimana membuat gunung yang terbuat dari indera ilahi menjadi nyata? Qing Sui tidak memberitahu Wang Lin tentang hal ini. Pemahaman yang ditinggalkan Qing Sui kepada Wang Lin juga sangat samar. Tampaknya maksud Qing Sui adalah agar Wang Lin memahaminya sendiri dan tidak mewariskannya kepada Wang Lin. Benar, salah. Ini seperti hidup dan mati. Sebab dan akibat karma. Wang Lin memejamkan mata dan terus berpikir. Gunung berapi di bawahnya meletus semakin dahsyat, menyebabkan gunung berapi yang lebih jauh pun meletus. Dalam sekejap, Wang Lin dikelilingi oleh magma yang tak berujung. Waktu seakan berlangsung selamanya. Setelah waktu yang entah berapa lama, Wang Lin membuka matanya. Tetapi matanya masih dipenuhi kebingungan. Wang Lin berdiri dan tiba-tiba melompat ke dalam mulut gunung berapi. Magma pekat menyembur keluar, tetapi tak mampu menghentikan Wang Lin. Ia dengan cepat bergerak menembus lava dan segera mencapai kedalaman gunung berapi. Ia duduk dalam posisi lotus, lalu kedua tangannya membentuk segel dan ia membuka lengannya. Matanya berbinar-binar, lalu ia menutupnya kembali. Aku tidak peduli apakah itu benar atau salah. Jika tidak ada yang benar di dunia ini, maka tidak ada yang salah. Benar dan salah hanyalah dua sisi mata uang, dan keduanya saling terkait seperti hidup dan mati. Jika tidak ada kehidupan, maka tidak akan ada kematian. Jika tidak ada sebab karma, maka secara alami tidak ada akibat karma. Mozi mengatakan sebelumnya bahwa semua ranah terbentuk oleh kondisi pikiran saya. Segala sesuatu muncul sesuai keinginan kita. Pada saat ini, dia bagaikan lava. Setelah menyatu dengan lava, energi asal api, Wang Lin menyebar dan mulai menyatu dengan gunung berapi di sekitar lava. Akhirnya, ia pun menyatu dengan gunung berapi tersebut. Ini belum berakhir. Saat energi asal apinya menyebar, lava, gunung berapi, asap hitam, dan semua energi asal api telah menyatu menjadi satu. Pada saat ini, Wang Lin merasakan aura kuno dari gunung berapi ini. Aura kuno ini adalah jiwa gunung berapi ini. Pada saat ini, Wang Lin merasa seperti gunung berapi. Jiwa gunung berapi purba. Memungkinkan Wang Lin melihat berbagai pemandangan saat ia menyatu dengannya. Ia melihat planet yang terbakar, dan saat bumi bergetar, sebuah gunung perlahan-lahan lahir. Gunung itu dipenuhi dengan energi asal api. Seiring berjalannya waktu, energi asal api ini berubah menjadi lava, dan akhirnya ketika mencapai batasnya, puncak gunung runtuh dan lava padat menyembur keluar. Ia menyaksikan bagaimana gunung berapi itu perlahan mereda setelah letusan. Bagaimana binatang buas yang mampu bertahan hidup di sini datang. Ia juga melihat para murid sekte Vermilion Bird Divine terbang melintas. Saat gelombang panas berlalu, benih-benih beberapa tanaman yang bisa bertahan hidup di sini pun berhamburan. Rumput merah perlahan tumbuh, layu, lalu tumbuh lagi. Puluhan ribu tahun.
berlalu dalam sekejap mata Wang Lin perlahan-lahan melupakan asal-usul dan identitasnya sebagai seorang kultivator. Seolah-olah ia benar-benar telah menjadi gunung berapi, menjadi jiwa gunung berapi itu. Letusan gunung berapi itu seperti melampiaskan amarahnya. Pada saat ini Wang Lin tanpa sadar mencapai pencerahan. Akulah gunung berapi itu. Amarahku adalah letusannya. Dengan pencerahan ini, indera ketuhanan Wang Lin mulai menyebar. Tak lama kemudian, semua gunung berapi di sekitarnya berada dalam jangkauan indera ketuhanannya. Ia melihat lebih banyak letusan gunung berapi dan merasakan lebih banyak lagi amukan gunung berapi. Indera keilahiannya perlahan menyebar hingga meliputi semua gunung berapi di planet ini. Pada saat ini, seolah-olah dia memiliki ribuan avatar, dan masing-masingnya adalah gunung berapi. Ini, seorang tetua sekte burung vermilion, tiba-tiba membuka matanya dengan ragu. Namun ia segera melihat ke arah gunung berapi tempat Wang Lin berada. Itu Kaisar Ilahi. Meskipun auranya kuno sebagai sesepuh di tahap penghancur nirvana, ia secara alami mampu membedakannya. Namun ia tetap terkejut. Yang mengejutkannya adalah meskipun itu aura Kaisar Ilahi, auranya sangat berbeda dari aura kultivator cilik yang diingatnya. Sebelumnya, Wang Lin hanyalah seorang kultivator, peramal nirvana yang telah berkultivasi kurang dari 2000 tahun. Meskipun kelompok tetua ini mengakui Wang Lin di permukaan, mereka agak enggan di lubuk hati karena pernah melawan Wang Lin. Namun aura itu terasa begitu tua sehingga ia merasa seperti seorang junior di hadapan aura ini. Pria tua itu langsung terbang ke udara karena ngeri. Ia langsung merasa bahwa ketiga tetua lainnya di planet itu juga telah keluar. 3 orang lainnya juga terkejut. Rupanya mereka menemukan hal yang sama seperti yang ditemukan lelaki tua pertama. Pada saat ini, semua anggota sekte Dewa Burung Vermilion terbangun dari kultivasi mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat itu, seolah-olah ada indera ketuhanan yang sangat kuno. Indera ilahi ini menyapu dan menyelimuti seluruh planet. Rasanya semua gunung berapi di planet ini telah terbangun dan meletus bersamaan. Seluruh planet seakan bergemuruh. Dan suara yang menggetarkan bumi ini menggantikan semua suara lain di dunia. Pada saat ini, aura kuno di dalam indera ilahi itu meningkat pesat. Seolah-olah aura kuno telah dikumpulkan dari semua gunung berapi untuk menciptakan kekuatan waktu ini. Langit diselimuti kabut hitam dan lava merah menyala mengalir di tanah. Saat itu ekspresi keempat tetua berubah drastis. Semua murid sekte Dewa Burung Vermilion segera tinggalkan planet kultivasi ini. Salah satu tetua meraung bagai guntur. Tak lama kemudian semua murid sekte Dewa Burung Vermilion terbang ke udara. Keempat tetua juga menyerbu sambil membawa semua orang di planet ini. Semua orang panik dan kebanyakan dari mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ekspresi keempat tetua sangat muram. Mereka dipenuhi ketidakpuasan terhadap Kaisar Ilahi baru yang telah menyebabkan semua ini. Namun tepat ketika ketidakpuasan mereka muncul, perasaan ilahi itu tiba-tiba mulai menyebar. Ia menyapu anggota sekte Dewa Burung Vermilion dan menyebar ke seluruh medan bintang yang terbakar. Saat indera keilahian menyebar, planet lain pun dikelilingi dan menyatu dengannya. Aura kuno menjadi lebih kuat. Wang Lin sangat ditakuti. Banyak anggota sekte Dewa Burung Vermilion juga terbang keluar dari planet itu dengan panik. Saat indera ilahi menyebar, semua planet kultivasi mulai menyatu dengannya. Saat indera ilahi semakin kuat, indera ilahi yang tak terbayangkan kuatnya muncul di medan bintang yang membara. Semua anggota sekte Dewa Burung Vermilion terbang keluar dari planet kultivasi. Kepala besar dan orang-orang yang dikenal Wang Lin juga melakukan hal yang sama. Pada saat ini, sebuah riak muncul di luar medan bintang yang terbakar tempat sekte Burung Vermilion berada. Seseorang keluar. Orang ini adalah seorang pria tua berambut putih dan berjubah merah. Jika Wang Lin melihat orang ini, ia pasti akan langsung mengenalinya sebagai Master Flame Spark. Saat Master Flame Spark muncul, riak lain bergema dan orang lain keluar. Saat orang ini muncul, aura dingin menyebar. Pria paruh baya berjubah biru ini sangat tampan. Namun, wajahnya pucat pasi seolah-olah sudah mati. Fluktuasi kultivasi orang ini membuat pupil Master Flame Spark mengecil. Taman api utama All Heaven, tatapan dingin pria parubaya itu melirik. Salah satu dari 9 raja sekte mayat, aku hanya tidak tahu yang mana. Suara Master Flame Spark tenang, tetapi dia menatap pria paruh baya itu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and subscribe rekan Dao.